Ini undang-undang bisa dibuat seperti adanya efek jerah, tentunya harusnya seumur hidup. Karena apa? Karena kalau tidak bisa dikembalikan aset negara, ya harus dihukum seberat-beratnya. Ya, tentunya kalau kita lihat ya eh, kasus korporasi ini kan korporasi, artinya perusahaan. Perusahaan ini dibentuk ya, terus disistematis sehingga ini terbentuklah suatu komoditi timah ya. Tentunya komoditi ini sangat amat menjadi potensial untuk bisa melakukan tindak pidana ini, kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, ini sangat berdampak buruk kepada negara ini. Karena apa? Karena luar biasa ya, luar biasa yang dirugikan negara itu nilainya sampai ratusan triliun. Ya, apakah bisa dikembalikan uang itu? Kan seperti itu. Nah, kita kan harus lihat kalau memang Kejaksaan Agung melihat secara piramid ya, artinya mengambil orang-orang yang menjadi saksi terus dijadikan tersangka. Siapa lagi? Saksi dipanggil jadi tersangka. Kalau memang bisa membuktikan dari akar-akarnya, ya, akar-akarnya semua yang diambil, apakah seluruhnya bisa diambil? Ya kan? Siapakah ya yang menjadi aktor intelektual ataupun membentuk adanya skema ya, ekosistem, bahkan permufakatan dan sampai dengan proses korupsi luar biasa ini. Nah, ini kan harus diberantas semuanya. Nah, yang kita tanya apakah bisa? Harusnya secara hukum yang sudah dijalankan dengan Kejaksaan Agung, tentunya harus berani ya mengambil langkah yang benar-benar siapa yang berbuat apa, bagaimana, ini yang sebagai apa. Nah, itulah yang harus dibongkar. Artinya itu. Jadi kalau menurut saya dengan adanya kondisi saat ini yang sangat amat memprihatinkan ya, 271 triliun, bongkarlah ya. Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Ya, tentunya negara juga akan berpikir secara perspektif ya. Artinya kalau memang ya kerugian negara bisa dikembalikan dikembalikan, tentunya ini menjadi perhitungan ya kan. Kalau tidak dikembalikan maka kita beratkan hukumannya. Nah, itu harus dibuat suatu perspektif hukum dan punishment sehingga tidak menjadikan ini sebagai perlindungan secara hukum. Jadi kalau orang udah dihukum ya sudah selesai ya kan, mendapat remisi atau apa terus jadi ringan. Nggak bisa begitu. Kalau dalam posisi kasus korupsi, ini kan kasus yang luar biasa. Artinya kasus luar biasa ini merugikan negara, ya harus kembalikan dulu ke negara, tapi tidak menghilangkan pidananya. Sangat fantastis, sangat luar biasa dan menakjubkan ya. Korupsinya nggak main-main, 271 triliun, luar biasa ini. Nah, kalau memang Kejaksaan Agung bisa membongkar semua kasus ini dan bahkan mengembalikan aset negara, luar biasa. Ini sangat menjadikan contoh buat kita semua bahwa korupsi ini yang sudah tersistematis ini baru bisa terkuak atau bisa kecium dan bisa ditahan atau dirampas semua aset-aset orang korupsi ini. Nah, tentunya ini sangat baik sekali ya kalau memang bisa negara ini dikembalikan asetnya. Kalau di dalam pasal undang-undang korupsi kan jelas di situ, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, bahkan pasal 18 Undang-Undang Tipikor tindak pidana korupsi itu kan jelas bahwa dia menguasai, mengambil
yang jelas itu adalah merugikan keuangan negara kan seperti itu. Nah itu harus jelas kita nggak pandang bulu ya, artinya siapapun pejabat ataupun siapa ya harus kita tegakkan kasus ini. Kalau memang di situ ada unsur-unsur orang-orang pejabat ataupun siapapun ya tentunya tegak lurus lah Kejaksaan Agung seperti itu. Iya, kita lihat di sini banyak ya Crazy Rich ya, tapi kita harus lihat asal usul tuh. Terus bagaimana track record dia ya 5 tahun ke belakang. Bagaimana dia mendapatkan uangnya, bagaimana dia memperoleh, ya kan? Apa kerjanya dan bagaimana dia caranya untuk bisa menjadikan dia sebagai crazy rich. Itu kan harus jelas. Nggak bisa orang dinyatakan crazy rich ini ujuk-ujuk jadi crazy rich, kan nggak mungkin. Ya kan? Nggak ada itu crazy rich. Makanya sekarang dicari itu duitnya dari mana, kan harus jelas. Kalau dia bisnis apa, ya kan? Sebesar itukah bisa menjadikan orang crazy rich untuk bisa menyatakan orang ini crazy rich, itu harus jelas. Kalau memang dia dapatnya tidak tidak jelas, tentunya harus diselidikin ini. Ya, jangan bisa asal dia bilang crazy rich dengan mobil mewah, tas branded, ya kan? Semua jet pribadi. Nah itu harus diselidikin, ya. Dari mana itu duitnya, ya? Itu yang terpenting itu. Makanya kita nggak bisa melihat ini dari pandang mata saja bahwa ini orang crazy rich. Nah itu harus dilihat. Tentunya PPATK dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk melihat bahwa ini harus apa orang-orang yang dinyatakan dia crazy rich, kita sinyalir apakah di sini benar dia crazy rich dengan uangnya.